Di selatan Israel terhampar gurun Negev, sosok yang tidak hanya menguras kehidupan dari setiap tanaman yang berusaha tumbuh di sana, tetapi juga menguji kesabaran manusia hingga batas maksimal. Ketika berbagai solusi yang ada hanya berujung pada jalan buntu, lahirlah sebuah ide yang dianggap oleh banyak kalangan di komunitas pertanian sebagai gegabah, tidak realistis, bahkan delusi, melepaskan jutaan lebah langsung ke padang pasir. Lebah-lebah ini meski kecil telah berevolusi untuk bertahan di lingkungan yang ditinggalkan oleh banyak bentuk kehidupan lainnya. Apa yang terjadi selanjutnya ternyata jauh dari skenario yang pernah diprediksi oleh manusia. Disinilah kisah bagaimana lebah mulai menulis ulang masa depan gurun Negev dimulai dengan diam-diam. Israel dikenal luas sebagai salah satu pemimpin dunia dalam teknologi pengelolaan air. Negara ini telah menginvestasikan lebih dari 30 miliar dolar AS untuk membangun jaringan pipa yang luas, mengubah air laut menjadi air tawar, dan memompanya hingga ratusan kilometer jauh ke dalam wilayah seperti gurun Negev. Setiap petak hijau yang bertahan di sini tidak hanya membutuhkan air, tetapi juga listrik, perawatan yang terus-menerus, dan biaya operasional yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Namun meski didukung oleh teknologi irigasi tercanggih, ekosistem secara keseluruhan tetap menolak untuk bertahan. Ketika aliran air terhenti, kehidupan juga surut dengan cepat, dan gurun Negev kembali ke sifat aslinya yang kering, keras, dan tak kenal ampun. Satu-satunya pohon yang telah berhasil mencegah gurun Negev sepenuhnya terpuruk menjadi lahan tandus adalah Acacia radiana. Pohon ini bukan hanya tanaman hias atau pertanian, ia merupakan tulang punggung ekologis dari seluruh sistem gurun. Dengan akar yang dapat menjangkau kedalaman antara 30 hingga 40 meter, Acacia mampu mengeksploitasi kantong air bawah tanah yang langka. Sebagai tanaman polong-polongan, ia juga berperan mengikat nitrogen, secara bertahap mengubah tanah yang miskin nutrisi menjadi fondasi yang dapat mendukung kehidupan lainnya. Selama satu pohon Acacia masih berdiri, seluruh rantai ekologi dapat terbentuk di sekitarnya. Insekta menemukan bunga, burung mencari makanan, hewan kecil menemukan tempat berteduh, dan mikroorganisme tanah mulai aktif kembali. Namun ketika pohon Acacia hilang, seluruh jaringan itu akan runtuh. Acacia radiana dapat bertahan terhadap panas dan kekeringan yang ekstrim, bertahan di gurun selama beberapa dekade. Namun daya tahan tidak sama dengan kemandirian. Meski merupakan spesies kunci di Negev, siklus hidup pohon ini bergantung pada momen yang sangat rapuh. Bunga Acacia hanya mekar dalam waktu singkat setiap tahunnya. Jika tidak diserbuki tepat waktu, bunga akan gugur, biji tidak akan terbentuk, dan regenerasi akan terhenti pada langkah pertama. Disinilah peran lebah menjadi sangat penting. Nasib pohon Acacia tergantung bukan hanya oleh kondisi tanah, tetapi juga oleh sayap lebah-lebah asli. Lebah yang dipilih untuk eksperimen ini bukanlah lebah yang umum dikenal. Mereka tidak menghasilkan madu, tidak hidup dalam koloni, dan tidak memiliki sarang yang dapat dipanen. Namanya adalah Andrenas, lebah asli Negev yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah tanah. Setiap betina hidup sendirian, menggali sistem terowongan yang dalam ke dalam tanah gurun, di tempat di mana suhu jauh lebih stabil dibandingkan dengan permukaan yang sering berfluktuasi. Lebah-lebah ini hanya keluar selama waktu-waktu singkat di pagi dan sore hari, ketika embun belum menguap. Dalam keheningan, Andrenus bergerak di antara bunga-bunga Acacia sebelum menghilang kembali ke dalam pasir, meninggalkan terowongan yang begitu kecil hingga tak seorang pun menyadarinya. Selama bertahun-tahun, keberadaan lebah ini tetap tidak diketahui dan dianggap sepele. Tidak ada anggota tim peneliti yang percaya bahwa lebah ini dapat bertahan hidup jika dilepaskan ke dalam lingkungan yang sangat menantang. Dalam sejarah eksperimen ekologi, hal semacam ini jarang sekali berhasil. Namun di Negev, di tengah tantangan yang tampaknya mustahil, lahir harapan baru. Lebah menjadi simbol ketahanan dan kemungkinan adaptasi dalam kondisi yang ekstrim, mendorong kita untuk tidak hanya melihat ketidakmungkinan, tetapi juga keajaiban kehidupan yang dapat muncul di tempat paling tak terduga. Gurun Negev tidak membutuhkan waktu lama untuk menghabisi makhluk kecil. Hanya beberapa jam di bawah terik matahari sudah cukup untuk membunuh mereka. Dengan pemahaman itu, tim peneliti menyadari bahwa jika eksperimen ini akan gagal, maka kegagalan tersebut akan terjadi sejak langkah pertama.
Kesadaran ini memaksa mereka untuk merombak pendekatan yang telah disiapkan. Alih-alih mencoba melindungi lebah dari kondisi gurun yang keras, mereka mengambil langkah berani untuk mengubah apa yang pertama kali akan ditemui oleh lebah-lebah tersebut. Bukan pasir yang panas, tetapi embun yang sempat terperangkap di malam hari. Sebelum seekor lebah pun dilepaskan, tim mempersiapkan negasi ini untuk peran yang berbeda, menciptakan ruang yang mampu menyimpan kelembapan. Potongan-potongan kayu basal berwarna gelap disusun dengan cermat untuk menyerap panas di siang hari, kemudian melepaskannya perlahan. Tanah diolah agar tetap lembab selama beberapa jam kritis, sementara lokasi sarang ditempatkan secara strategis di sepanjang jalur angin malam. Tujuan mereka bukan untuk menanam pohon atau menciptakan sumber air buatan, melainkan untuk memastikan embun tetap ada cukup lama agar organisme hidup dapat berfungsi. Setelah sistem tak terlihat ini mulai berjalan, mereka mengambil langkah final dengan melepaskan 2,4 juta lebah Andrena sinai ke gurun yang tampaknya tidak memiliki sambutan. 2 minggu pertama mengikuti skenario paling pesimistis. Eksperimen itu terhambat sejak awal. Lebih dari 40% lebah mati akibat syok panas dan dehidrasi. Badai pasir mengubur pintu masuk sarang dalam semalam, menghancurkan banyak perangkap sebelum mereka sempat berfungsi. Secara kasat mata, Negev menunjukkan sifat aslinya, sebuah mesin yang tanpa ampun menghabisi kehidupan. Media lokal dengan cepat menyebut proyek ini sebagai eksperimen yang kejam, sementara beberapa ilmuwan berargumen bahwa tim peneliti hanya membuang-buang sumber daya biologis untuk hipotesis yang terlalu rapuh untuk bertahan di gurun. Bagi kebanyakan pengamat, kegagalan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Namun di tengah semua sorotan pada tanah kering dan lebah yang menghilang, sensor yang terbubur jauh di bawah permukaan mulai merekam sesuatu yang tak terduga. Di area tempat lebah berada, tingkat kelembapan di lapisan tanah yang lebih dalam tampak meningkat. Meskipun tingkat embun di malam hari tetap sama, tidak ada penambahan air lain yang dilakukan, dan tidak ada intervensi teknis yang baru. Hanya satu hal yang berubah, air tidak lagi langsung menghilang. Sinyal-sinyal yang ambigu ini memaksa tim peneliti untuk berhenti, bukan untuk menyelamatkan eksperimen, tetapi untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dilakukan oleh lebah di bawah pasir. Tanpa berdebat melalui hipotesis, mereka membagi wilayah Negev menjadi 3 bagian. 3 area ini hampir identik dalam hal topografi, arah angin malam, dan formasi batuan. Satu area dibiarkan tidak tersentuh untuk memungkinkan gurun sepenuhnya menunjukkan kekerasan alaminya. Area kedua dilengkapi dengan perangkap embun dan ditanami biji akasia, mencerminkan pendekatan manusia yang umum dalam membantu alam melalui rekayasa. Area ketiga, uniknya, mencakup elemen baru, yaitu pengamatan terhadap Andrena sinai itu sendiri. Sejak saat itu, semua kesan subjektif diabaikan. Gurun mulai dipahami melalui data, kelembapan tanah di berbagai kedalaman, perubahan suhu siang hari, gejala awal aktivitas mikroba, dan perkembangan jamur simbiosis. Yang terpenting, setiap bunga akasia diikuti hingga hasil akhirnya, apakah membentuk biji atau kembali menghilang ke dalam pasir. Perbedaan hasil ini tidak berasal dari alat pengukuran yang lebih canggih, tetapi dari aktivitas yang tenang yang terjadi di bawah permukaan. Di antara pasir dan tanah, Andrena sinai sedang melakukan sesuatu yang tidak disadari selama bertahun-tahun. Setiap lebah betina menggali sistem terowongan sendiri, biasanya sedalam 15 hingga 30 cm, dengan cabang-cabang kecil yang menyebar di dalam tanah seperti kapiler. Dinding terowongan dipadatkan oleh gerakan konstan lebah, dan lantainya dimiringkan agar embun malam dapat meresap ke dalam dan tidak menggenang di permukaan. Saat embun terbentuk, ia hanya bertahan 2 hingga 3 jam sebelum matahari terbit. Terowongan-terowongan ini berfungsi sebagai saluran pasif, membawa kelembapan lebih dari 20 cm ke bawah permukaan, melewati lapisan tanah atas yang paling panas, dan memberikan harapan baru bagi kehidupan di gurun Negev. Di dalam sarang, serbuk sari yang disimpan untuk larva dan limbah organik menciptakan kantung penahan kelembapan yang langka. Tanah di sekitar liang dapat mempertahankan air selama 24 hingga 72 jam, jauh lebih lama dibandingkan beberapa menit di tanah gurun yang kering. Jendela waktu yang singkat itu cukup bagi mikroorganisme untuk kembali aktif,
jamur simbiosis untuk menjangkau akar pohon akasia muda, dan struktur fisik tanah untuk bertransformasi dari keadaan gurun murni. Setelah 3 bulan berjalan, eksperimen ini melewati ambang batas yang tak dapat dibalikan. Data menunjukkan bahwa perbedaan yang terlihat kini melampaui batas kesalahan pengukuran atau fluktuasi acak di gurun. Di area tempat lebah berada, kelembapan tanah pada lapisan yang lebih dalam tetap sekitar 35% lebih tinggi dibandingkan dengan zona sekitarnya. Lebih penting lagi, kelembapan itu tidak hilang seketika saat matahari terbit. Saat yang sama, kepadatan mikroba di dalam tanah meningkat hampir 5 kali lipat, disertai dengan kehadiran jamur simbiosis yang terus ada di sekitar akar pohon akasia muda. Indikator-indikator yang terlihat tidak lagi bersifat sementara. Mereka stabil sepanjang beberapa siklus siang hari. Ketika musim berbunga tiba, hasilnya menjadi sangat jelas tanpa perlu interpretasi lebih lanjut. Di area tanpa kehadiran lebah, sebagian besar bunga akasia gugur sebelum dapat membentuk biji. Sebaliknya, di zona di mana Andrana Sinai hadir, lebih dari 60% bunga berhasil menghasilkan biji. Jumlah tersebut lebih dari 10 kali lipat dibandingkan di area kontrol. Setahun setelah eksperimen dimulai, area gurun yang dipilih tidak lagi mirip dengan lahan kering di sekitarnya. Vegetasi tampak lebih lebat, beberapa kali lipat daripada daerah yang belum pernah dijamah lebah. Pada siang hari, suhu permukaan tanah turun 6 hingga 8 derajat Celcius. Perbedaan signifikan yang memperlambat penguapan dan mempertahankan kelembapan berharga di dalam tanah. Di bawah permukaan, akasia mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya, mengikat nitrogen dan membangun kembali tanah. Aktivitas mikroba meningkat tajam, dan jaringan jamur simbiosis yang stabil terbentuk di sekitar akar pohon muda, menghubungkan kembali lahan-lahan yang dulunya terisolasi secara biologis menjadi sistem kehidupan yang berkelanjutan. Yang terpenting, populasi lebah asli tidak menurun seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Mereka berkembang biak, mempertahankan keberlangsungan hidup, dan berintegrasi menjadi bagian permanen dari lanskap baru. Lalu, tanda-tanda lain mulai bermunculan. Kawanan gazel Dorcas yang tenang namun mudah dikenali mulai kembali. Mereka tidak tertarik pada dedaunan segar atau naungan, melainkan pada buah akasia pertama yang jatuh ke pasir. Biji akasia yang melewati sistem pencernaan gazel terbawa jauh dari pohon induk dan jatuh ke tanah yang sudah ditata ulang oleh lebah, di mana kelembapan, mikroba, dan struktur tanah cukup untuk mendukung kehidupan baru berakar. Keberhasilan di Negev bukanlah formula yang dapat ditiru begitu saja. Justru itu yang membuat eksperimen ini kredibel. Keberhasilannya terjadi karena setiap elemen berada di tempat yang tepat. Lebah yang terlibat bukanlah spesies asing yang diperkenalkan sembarangan, melainkan penyerbuk asli yang telah berevolusi selama ribuan tahun untuk bertahan dalam kondisi keras. Waktu pelepasan mereka pun dilakukan secara cermat, sesuai dengan jendela waktu sempit saat pohon akasia berbunga, di mana keterlambatan beberapa hari saja dapat mengganggu seluruh proses regenerasi. Lebih penting lagi, Negev belum sepenuhnya mati. Di bawah hamparan pasir yang tampak tak bernyawa, tanah masih menyimpan cadangan biji dan mikroorganisme yang tertidur, menunggu sinyal yang cukup kuat untuk membangunkan mereka. Lebah tidak menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Mereka mengaktifkan apa yang telah ada tetapi terperangkap dalam tanah. Di tempat-tempat di mana biologi tanah telah hilang, di mana tanaman asli telah punah, atau di mana lebah tidak lagi menjadi bagian dari ekosistem, pemulihan semacam ini tidak mungkin terjadi. Guru Negev tidak diselamatkan oleh keberuntungan. Ia selamat karena masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Proses pemulihan dimulai dari batang kayu yang dipegang oleh berang-berang di mulutnya. Bukan kebetulan jika ahli ekologi menyebut mereka sebagai insinyur ekosistem. Setiap gigitan, setiap ranting yang mereka bawa pulang menjadi landasan bagi skala pembangunan kembali yang tak dapat dicapai oleh hewan lain. Bendungan yang dibuat oleh berang-berang tidak sepenuhnya menghalangi aliran air. Mereka memperlambat aliran tersebut, memungkinkan air meresap ke dalam tanah dan membentuk lahan basah baru. Hanya dalam beberapa minggu, sedimen yang terperangkap mengandung nutrisi, alang-alang berakar dan pohon willow dan aspen mulai tumbuh. Serangga pun kembali dalam gelombang pembaharuan, menjadikan kolam yang dibuat oleh berang-berang sebagai oase di tengah lanskap yang kering. Dengan setiap langkah kecil, kehidupan di Guru Negev mulai berdenyut lagi,
membuktikan bahwa harapan dan pemulihan selalu mungkin, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Di sepanjang sungai, tempat-tempat di mana rusa mua, rusa besar, belibis, bebek liar, dan berbagai spesies burung tak terhitung jumlahnya berhenti untuk beristirahat menjadi saksi kehidupan. Ikan kecil menemukan tempat berlindung, serangga berkembang biak, dan tepian sungai stabil secara alami tanpa memerlukan alat berat atau beton. Para ekologi menyebut berang-berang sebagai spesies kunci, penjaga yang mencegah seluruh sistem ekosistem runtuh.